Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita beribadah kembali pada sore hari ini. Sungguh kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Percaya bahwa ada kuasa di dalam ibadah. Ada kuasa di dalam puji-pujian, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami beribadah bersama-sama. Semua karena berkat anugerah Tuhan. Semua karena cinta Tuhan dalam hidup kami. Semua karena kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sore hari ini kami boleh menerima berkat. Berkat rohani yang luar biasa. Berkat hadirat Tuhan di dalam ibadah kami. Kami percaya ada kuasa di dalam ibadah. Kami percaya ada lawatan Tuhan sore hari ini. Dan setiap kami yang melihat dan mendengar, kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan semuanya Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus dalam hidup kami. Dan ada sukacita sore hari ini. Ada sukacita yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita nyanyi bagi Tuhan. Berikan pujian yang terbaik sore hari ini. Hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Sama kita katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh bagi kemuliaannya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah bagi Tuhan, haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah bagi Tuhan, haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Percaya di tempat ini Yesus hadir, Yesus telah hadir, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, haleluya, juru selamat. Mari bersorak bagi Tuhan. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini
berikan yang terbaik sore hari ini bagi Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalah.
sebab itu kami tidak perlu khawatir. Kami tidak takut dengan keadaan dunia hari-hari ini. Karena kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Kami akan menjadi kuat untuk kami melalui hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Hidup kami karena percaya kepadamu Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya kepada Engkau Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah
sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Dan sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasai setiap kami, jamah kami Tuhan, baik kami yang di gereja maupun dimanapun kami beribadah secara online ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, Engkau akan mengajar setiap kami, supaya kami makin mengerti, dan pengertian kami membuat kami menjadi lebih bertumbuh, berbuah, dan hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Engkau urapi hamba-Mu yang Kau pakai pada sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sore hari ini kita akan melanjutkan pemahaman atau pendalaman Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu mengikuti pendalaman Alkitab kita sudah 3 kali belajar tentang keuangan. Dan memang selama 3 kali kita belajar itu berkaitan dengan perjanjian lama. Sebagai pendahuluan, mengapa saya mulai dengan perjanjian lama? Karena supaya kita mengerti bahwa pengajaran tentang keuangan itu tidak pernah berubah. Pengajaran tentang keuangan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang dipusatkan dalam pengajaran Tuhan Yesus itu merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan mulai sore ini kita akan masuk kepada hal yang menjadi tema kita, yaitu berkaitan dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang keuangan. Dan saya beri judul sore ini PA kita, miskin menjadi kaya. Miskin menjadi kaya. Kita akan baca dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit.
Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudara, pengajaran Tuhan Yesus tentang keuangan saya mulai dengan perikop atau kisah ini. Kenapa? Nanti kita akan melihat melalui kisah ini kita menemukan prinsip-prinsip yang penting berkaitan dengan keuangan dan khususnya adalah persembahan. Yang pertama dari perikop yang tadi kita sudah baca, kita menemukan kebenaran yang pertama bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan itu menilai persembahan kita. Bagi Tuhan, persembahan kita, hal yang berkaitan dengan keuangan yang kita berikan kepada Tuhan, itu sangat penting. Dari bacaan kita, tadi kita baca dalam ayat 41, dikatakan bahwa Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Dalam kaitannya dengan duduk, dikatakan Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Coba bayangkan kalau misalnya di setiap gereja dan juga gereja kita ada peti-peti persembahan. Memang kalau di bait Allah dulu ditaruh di tengah-tengah yang bisa diperhatikan banyak orang. Kalau kita di gereja kita ada di setiap pintu. Coba bayangkan kalau gembala sidang atau mungkin pimpinan gereja memperhatikan satu-satu orang masukkan. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia bersama murid-muridnya, lalu firman Tuhan mengatakan Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dan bukan hanya menghadapi peti persembahan, jadi Yesus nongkrong, duduk, setiap orang yang memberi persembahan, Tuhan perhatikan satu-satu. Sehingga dikatakan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, kata duduk dalam bahasa Greka itu dipakai kata katiso yang berarti duduk, juga bersemayam, dan juga ada kaitannya dengan kalau seseorang itu ditunjuk sebagai hakim. Dari kata ini saja kita mengerti bahwa Tuhan Yesus waktu duduk itu bukan hanya sekedar duduk tanpa maksud, tapi Tuhan betul-betul memperhatikan dan menilai. Itu juga dikuatkan dengan kata menghadapi. Kalau dalam bahasa aslinya dipakai kata katenanti, itu berarti berhadapan dan juga berhadapan dengan seseorang sebagai hakim. Nah ini sangat terkait sekali. Jadi duduk menghadapi artinya Tuhan Yesus waktu dia duduk memperhatikan bukan karena dia tidak ada kerjaan lalu nongkrong coba lihat nih. Ngapain tuh orang-orang ngasih persembahan ada yang berapa. Hanya sekedar itu tidak. Dari ungkapan ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus betul-betul memperhatikan dengan maksud untuk menilai. Untuk menilai. Nah dari sini saja kita bisa mengerti bahwa persembahan, memberi kolekte kalau mungkin sekarang, itu masalah yang sangat penting di hadapan Tuhan. Juga kalau kita lihat kata memperhatikan, lebih dikuatkan lagi. Dalam bahasa Greka dipakai kata theoreo,
yang berarti memperhatikan, melihat dengan penuh perhatian, mengalami, membedakan, dan merenungkan. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan begitu seriusnya Tuhan Yesus berkaitan dengan persembahan. Dia duduk menghadapi sebagai hakim, mengamati satu persatu, sehingga tidak heran nanti kita membaca, tadi kita juga sudah baca, seorang janda yang masukkan 2 duit, Tuhan tahu. Termasuk juga yang lain-lain berapa Tuhan tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti, bagi Tuhan Yesus, hal persembahan adalah bagian dari ibadah yang sangat penting. Bahkan kita lihat pada waktu mereka datang ke rumah ibadah, Tuhan nongkrong bukan hanya sekedar nongkrong, cuman ya sekedar melihat, memperhatikan, mengamati, menilai, menghakimi. Tuhan Yesus berlaku sebagai hakim terhadap orang-orang beriman yang memberi persembahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu, kalau kita bicara soal hidup beriman, hidup beribadah, itu bukan hanya sekedar soal datang ke gereja, mungkin melayani, itu penting, mendengar khotbah atau belajar firman itu penting. Ternyata kita dapat pemahaman bahwa soal memberi persembahan itu juga penting di mata Tuhan. Tuhan menilai, Tuhan menghakimi. Sehingga kalau kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, kalau kita baca dalam Yakobus pasal 4, ini konteksnya soal orang yang berusaha, bekerja, mereka memenggahkan diri karena mereka kaya, mereka sukses. Lalu perikop ini ditutup dengan ayat 17. Jadi orang yang sukses, kaya, memenggahkan diri, harus hidup dalam kehendak Tuhan. Lalu ditutup dengan jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Ini bicara soal apa? Bicara soal berbuat baik berkaitan dengan kekayaannya. Berbuat baik berkaitan dengan keuangannya. Jadi bisa dikatakan jika seorang punya, kalau tahu pasti, punya berkat, punya kekayaan, tapi dia tidak lakukan untuk perbuatan baik, firman Tuhan mengatakan ia berdosa. Maka kalau kita pelajari berkaitan dengan ini, dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus duduk menghadapi peti persembahan, memperhatikan satu-satu, itu juga merupakan sebuah tindakan profetik, di mana betul-betul secara real nanti Tuhan Yesus akan duduk di tahtanya, tahta pengadilan, di mana Kristus akan mengadili setiap orang, bukan hanya orang yang tidak percaya. Justru di sini kalau kita belajar 2 Korintus ini konteksnya orang yang percaya. Karena Paulus berkata, sebab kita semua, siapa yang dimaksud kita semua? Orang-orang Korintus, jemaat Korintus, orang percaya. Jadi setiap kita nanti Bapak Ibu, kita itu akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Apa saja yang diadili? Tentu banyak hal dalam hidup kita. Dan salah satunya
adalah soal keuangan. Soal harta kita, soal persembahan kita. Sehingga dikatakan di dalam ayat ini dikatakan setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Setiap kita yang diberkati, setiap kita yang punya uang, setiap kita yang punya kekayaan yang dipercaya Tuhan, sudahkah kita pakai untuk hal yang baik, jadi berkat, atau sebaliknya? Ini juga akan dinilai. Ini juga akan diadili berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita sebagai orang beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran yang pertama yang kita pelajari, bahwa soal persembahan, soal keuangan, itu ada hubungannya dengan hal yang sifatnya kekekalan. Bagaimana nanti kita di surga, bagaimana nanti pahala kita, bagaimana nanti kita akan mendapat hal-hal yang baik atau tidak, itu tergantung bagaimana waktu kita menjadi orang percaya di dunia ini, kita betul-betul mengerti bahwa hal yang namanya persembahan, soal keuangan, kekayaan, itu harus betul-betul dijalankan dengan benar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, berkaitan dengan ini Tuhan itu mengajar murid-muridnya bukan hanya untuk soal-soal yang berkaitan dengan yang lain, tapi juga soal keuangan atau persembahan. Tuhan Yesus mengajar tentang bagaimana persembahan yang benar. Melalui perikop yang tadi kita baca, Tuhan mengajar murid-murid. Hanya cara mengajar Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita bisa lihat di dalam ayat 43, coba tolong dibacakan. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya." Ya, waktu Tuhan Yesus ada di bait Allah, dia bukan hanya duduk lalu nongkrong melihat orang-orang masukkan persembahan, tapi sekaligus Tuhan Yesus panggil murid-muridnya, kumpul di satu tempat. Sehingga Tuhan Yesus sekaligus mengajar. Kata dipanggilnya itu dalam bahasa Gerikanya adalah proskaleomai, yang memiliki arti dipanggil, tapi juga sekaligus mengumpulkan atau dikumpulkan. Nah, waktu Tuhan Yesus duduk di depan peti persembahan, depan peti kolektor, dia juga sekaligus panggil murid-muridnya. Melalui ini Tuhan ajar. Tuhan Yesus memang kalau mengajar luar biasa. Dia bukan hanya kasih alat peraga, tapi juga sekaligus kunjungan, dia sekaligus menceritakan bagaimana. Dengan ini juga Tuhan mengajar tentang hal yang sangat penting, yaitu apa? Soal keuangan atau persembahan. Kalau kita lihat tadi dikatakan sesungguhnya, Tuhan berkata sesungguhnya. Saudara, dalam bahasa Griga, kata sesungguhnya itu adalah amin. Kita semua tahu amin itu bahkan sampai sekarang menjadi bahasa universal. Orang Inggris tahu amin, orang Indonesia tahu, bahasa Arab juga amin. Semuanya tahu amin. Nah, di dalam bahasa Griga arti amin itu adalah yakin, benar-benar, atau juga merupakan ekspresi kepercayaan dan juga keyakinan yang mutlak. Dan kalau kita perhatikan dalam kaitan dengan pengajaran Tuhan Yesus, tiap kali dia mengajar, kalau dia berkata sesungguhnya, dimulai dengan kata sesungguhnya, itu artinya apa? Artinya adalah pernyataan, pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan itu sangat penting.
Waktu itu Tuhan Yesus bukan hanya lihat lalu menilai, tapi juga sekaligus membawa murid-murid kumpulkan di satu tempat, lalu dia mengajar, ini loh persembahan yang benar itu begini. Dan inilah juga yang menjadi sebab kenapa saya tergerak untuk kita belajar bagaimana pengajaran Tuhan Yesus tentang keuangan. Karena ternyata bagi Tuhan Yesus, hal yang diajar oleh Dia, salah satunya yang kalau kita pelajari dalam Injil-Injil, itu berulang-ulang adalah soal kekayaan, soal uang, soal persembahan. Sehingga setiap kita jemaat perlu mengerti, sehingga hidup kita itu bukan hanya sekedar hidup berkenan dalam aspek A, aspek B, tapi juga berkaitan dengan keuangan. Karena setiap kita atau setiap manusia itu tidak bisa lepas dari soal yang namanya uang. Walaupun sekali lagi uang itu bukan segala-galanya, tapi untuk segala sesuatu kita boleh dikatakan butuh uang. Kita akan belajar supaya kita makin mengerti, dan pengertian yang benar itu membuat kita memiliki cara hidup yang juga benar dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bagi Tuhan Yesus, salah satu pengajaran yang sangat penting adalah tentang keuangan. Karena sikap dan cara kita mengelola keuangan atau kekayaan itu wujud dari 3 hal yang sangat mendasar dalam hidup kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. kalau kita bicara soal saya punya iman, itu bisa ditanyakan juga bagaimana sikap kita terhadap uang atau kekayaan. Kalau kita bicara soal pengharapan, itu juga bisa dikaitkan dengan soal keuangan. Kalau kita bicara soal kasih, apalagi kalau orang bilang saya mengasihi Tuhan, tapi kita nggak pernah memberi kepada Tuhan. Apakah itu kasih? Kalau kita bilang kepada seseorang, kita bilang walaupun kata-kata kita mungkin waduh luar biasa. Saya mencintai kamu dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak percaya coba bukalah hatiku. Aku siap apapun. Tapi menyangkut soal uang, dia nggak pernah memberi. Omong kosong bukan? Iman dan pengharapan serta kasih kita itu juga harus diwujudkan berkaitan dengan keuangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan selanjutnya melalui perikop ini kita menemukan bahwa Tuhan ingin ingatkan kita apa? Ya ini Bapak Ibu. Semua pengikutnya itu harus memberi persembahan. Wah, mungkin ada yang bilang, loh Pak, kalau saya ya gak bisa dong memberi persembahan. Duit saya gak punya. Untuk makan sehari-hari aja kurang. Alasan ini, kebenaran ini, melalui kisah janda ini, ingin digeser oleh Tuhan Yesus. Tuhan ingin memberitahu kepada kita, Bapak Ibu siapapun kita, kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita harus memberi persembahan. Kalau tidak, berarti kita tidak punya iman. Berarti
kita tidak punya pengharapan, berarti kita tidak punya kasih kepada Tuhan. Untuk masalah jumlah dan berapa itu bukan persoalan utama, tapi memberi persembahan. Kita belajar janda yang miskin ini, berapa yang dia kasih? Cuman dikatakan 2 duit atau 1 duit. Kalau kita baca dalam ayat 41b dan 42 dikatakan, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Sudah lihat waktu orang-orang datang ke rumah Tuhan, kalau sekarang ke gereja, lalu ada peti persembahan. Yang kaya memberi dengan rasa bangga karena duitnya banyak. Bahkan firman Tuhan mengatakan banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Dan memang seharusnya yang kaya memberi lebih banyak daripada yang tidak kaya. Walaupun kadang-kadang kenyataannya tidak demikian kan. Di gereja kadang-kadang ada juga orang kaya bahkan memberi persembahan seperti memberi kepada tukang parkir. Atau hanya sekedar ya untuk kayak sedekah kepada orang miskin. Tapi memang ada juga yang seharusnya setiap seseorang yang betul-betul punya iman yang benar, pengharapan yang benar, kasih yang benar, semakin dia diberkati, semakin dia memberi. Seperti dikatakan di sini, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Dan menariknya kalau kita baca, lalu ayat 42 mengatakan, lalu datanglah, walaupun mungkin ini jarang, seorang janda yang miskin. Bahkan Alkitab mencatat jumlah persembahannya. Jadi begitu terbuka Tuhan Yesus tahu dengan murid-murid, coba lihat nih. Nah, waktu datang janda yang miskin, ngasihnya berapa? Mungkin saja janda miskin itu juga memberi dengan rasa malu, nunduk, tidak seperti orang kaya. Uangnya karena banyak, datang dengan tegak berdiri memasukkan. Tapi janda miskin ini hanya punya 2 peser atau 1 duit. Dimasukkan. Tuhan ingin memberitahu kita Bapak Ibu apa? Bahwa Dia menghendaki semua pengikutnya memberi persembahan yang terbaik. Baik kita kaya maupun miskin. Selama kita masih bisa makan, bisa hidup, pasti kita bisa memberi persembahan. Alkitab mengajarkan dan memberi contoh. Kalau kita baca dalam Lukas 8 ayat yang ketiga, orang-orang kaya memberi kekayaan mereka. Dikatakan, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. ya, yang kaya melayani dengan kekayaan mereka. Dan itu memang seharusnya Bapak Ibu, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dengan kekayaan dan kelebihan, ingat kita dipanggil untuk melayani juga dengan kekayaan kita. Kalau yang lain mungkin punya tenaga, berikan tenaga. Juga dalam kehidupan gereja awal, kalau sudah perhatikan, orang-orang begitu berani memberi persembahan, bahkan dikatakan menjual ladang dan sebagainya. Coba kita baca dalam Kisah 4 ayat 34 sampai 37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa
dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sudah lihat jemaat awal, dikatakan orang yang punya tanah, rumah, tentunya ini tanah lebih, rumah lebih, kalau enggak bagaimana? Yang kaya, yang punya kelebihan, bahkan dikatakan jual. Ladangnya dijual, tanahnya dijual. Dipersembahkan, sehingga dikatakan jemaat pada waktu itu tidak ada yang kekurangan. Jadi Tuhan ingin setiap kita, apalagi kita yang kaya. Tapi perhatikan, jangan sampai kita yang tidak punya lalu berkata, kan saya enggak punya Pak. Tuhan sengaja waktu itu justru memunculkan sebagai peran utamanya adalah janda yang miskin. Yang hanya memberi 2 duit. 1 duit, 2 peser. Alkitab juga mencitrakan bagaimana jemaat yang miskin pun mereka memberi persembahan. Kalau kita baca salah satu contoh dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5 dikatakan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sudah lihat dalam ayat 2 dikatakan jemaat Makedonia ini sebenarnya menurut ukuran standar tidak layak untuk memberi. Karena apa dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Orang menderita kok harus memberi. Kan biasanya orang menderita itu ditolong, dihibur. Lalu apa? Dikatakan dalam ayat yang kedua juga, mereka sangat miskin loh. Miskin saja sebenarnya sudah tidak layak untuk memberi. Biasanya orang miskin kan adalah kelompok yang harus diberi, ditolong. Ini sangat miskin. Untuk diri mereka, keluarga mereka saja tidak cukup. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam ayat 3 tadi, mereka memberi. Bahkan dikatakan bukan menurut kemampuan mereka. Bahkan dikatakan melampaui kemampuan mereka. Melampaui kemampuan mereka. Ayat 5 juga mengatakan mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Memberi lebih dari kemampuan mereka. Kenapa bisa? Mengapa jemaat Makedonia yang miskin, menderita, tapi memberi korban yang sedemikian? Karena mereka punya iman, pengharapan dan kasih. Itu betul-betul dinyatakan. Dan sekarang kita akan lihat melalui pelajaran Tuhan Yesus, kita akan belajar bahwa sebenarnya yang disebut dengan persembahan yang terbaik kepada Tuhan itu kayak apa. Melalui ini setiap kita akan belajar bahwa
Kita bisa. Bahkan gak punya uang pun kita bisa memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi bukan masalah banyaknya itu saja. Tidak. Kita akan lihat melalui bacaan tadi dalam ayat 42. Coba tolong dibacakan. Seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Janda miskin. Dia memberikan persembahan 2 peser, 1 duit. Nah, kata miskin dalam bahasa Greka itu dipakai kata petokos yang memiliki arti miskin, pengemis, melarat, juga punya pengertian tergantung pada bantuan orang lain. Coba misalnya ada jemaat yang kelompok seperti ini. Biasanya apa pikirannya Bapak Ibu? Walaupun tidak semua. Kok gereja gak pernah perhatikan kami ya? Mana? Kok gak ada bantuan? Kok gak ditolong? Bukan berarti gereja tetap punya kewajiban untuk menolong, memperhatikan jemaat yang tidak punya. Kita lihat salah satu pengikut ini yang memberi persembahan. Janda, sudah janda, miskin karena dalam Alkitab kalau kita atau seseorang disebut janda, itu adalah kelompok yang memang perlu diperhatikan. Ditambah yang miskin lagi dikatakan. Ini betul-betul double, perlu perhatian, perlu pertolongan. Gak punya, tapi kalau kita baca tadi dikatakan, ia memasukkan 2 peser. Memang ini satu jumlah yang kecil, 1 duit. Kata duit dalam bahasa Grekanya dipakai kata kondrantes, yang berarti sen dolar, uang koin, Romawi yang nilainya terkecil. Pada waktu saya membaca di dalam beberapa ensiklopedia, 1 duit itu memang ada paling tidak saya temukan 3 penafsiran. Ada yang mengatakan 1/24 dinar. Ada yang lain mengatakan 1/64 dinar. Tapi ada yang lain 1/96 dinar. Coba kalau kita buat menjadi uang sekarang itu berapa? Kira-kira ya, kira-kira supaya kita punya gambaran. Jika dikonversi ke situasi keuangan di Semarang, upah buruh sehari di zaman itu adalah 1 dinar. Sedangkan kalau di Semarang ini, UMR untuk tahun 2022 ini adalah 2.835.021 rupiah per bulan. Sehingga kalau dibulatkan, dibagi 30 ya, kurang lebih oke lah kita naikkan menjadi 100.000 rupiah. 1 duit kalau kita ambil yang paling kecil ya, 1/96 dinar, artinya waktu janda ini memberi persembahan, itu kira-kira 1.065 rupiah, 1.000 rupiah. Tentu ini bukan persembahan mingguan. Persembahan yang betul-betul 1 kali. Dan firman Tuhan mengatakan, jadi jumlahnya cuma 1.000 rupiah. Ya memanglah sampai sekarang kalau kita melihat kolekta atau persembahan, ada juga masih. Tapi kan sangat jarang coba. Memberi tukang parkir motor aja sekarang 2.000. Mobil
3.000 minimal, ada yang lebih. Untuk Tuhan, 1.000 rupiah. Waduh, mungkin ya kalau manusia yang menilai, wah, andai kata ada pengurus keuangan yang bisa menilai mungkin. Orang-orang yang memberi seperti ini, akan dikatakan kamu ini bagaimana? Kok memberi begitu kecil kepada Tuhan? Masa 1.000 rupiah? Tapi kita bersyukur Bapak Ibu karena apa? Karena Tuhan menilai tidak hanya sekedar nominalnya 1.000 rupiah atau mungkin 100.000 rupiah atau 1 juta atau mungkin 100 juta. Tidak, tapi Tuhan tahu yang terbaik itu bukan hanya sekedar jumlah. Kalau kita baca dalam ayat 44 dikatakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menilai besar kecilnya bukan pada cuman jumlah. Tidak seperti manusia. Kalau manusia harus diakui, kita kadang-kadang salah menilai. Kalau yang persembahannya jutaan, wah kita hormati. Kalau yang memberi mungkin ribuan, kita abaikan. Tapi Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu. Pada waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan menilai sampai kepada hidupnya. Janda ini dikatakan bahkan memberi persembahan yang terbaik. Bayangkan coba, apakah ada dalam realita hidup orang memberi 1.000 rupiah lebih dihargai daripada orang yang memberi 10 juta atau mungkin 100 juta. Kalau manusia yang menilai, tidak ada. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan Maha tahu, Dia tahu kenapa janda yang walaupun hanya memberi 1 duit adalah persembahan yang terbaik. Karena tadi kita baca dikatakan, mereka yang memberi banyak, jumlahnya sangat banyak, mereka memberi dari kelimpahannya. Tetap kalau di kurs atau di presentasi, jumlahnya kecil. Tapi dikatakan janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan semua yang ada padanya. Seluruh nafkahnya. Kata nafkah itu dalam bahasa Gerika dipakai kata bios. Yang berarti hidup, milik, semua yang dimiliki untuk hidup. Persembahan yang terbaik. Itu yang Tuhan inginkan adalah seluruh hidup kita. Dan itu ditunjukkan, diwakili dengan persembahan. Dalam hal ini uang kita. Kalau kita baca dalam Roma 12 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati ditandai dengan persembahan tubuh, hidup. Dan hidup kita tentu diwakili dengan kekayaan kita, keuangan kita. Karena uang itu juga hasil keringat kita, hasil korban hidup kita. Jadi sebanyak uang kita yang kita punya, itulah seluruh hidup kita. Tuhan Yesus juga waktu memberi persembahan, Dia juga memberi yang terbaik. Karena apa? Dia nyerahkan nyawanya. Markus 10 ayat 45 mengatakan, Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. memberikan nyawanya. Mengikut Tuhan Yesus
harus rela memberikan persembahan yang terbaik. Seluruh hidup, seluruh ini miliki. Markus 8 ayat 35 juga mengatakan, Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. ya, persembahan yang terbaik adalah persembahan hidup, seluruh hidup, nyawa. Dan nyawa itu memang diwujudkan dengan uang atau kekayaan kita. Dan inilah kenapa janda yang miskin, yang harusnya diperhatikan, ditolong, dibantu, bisa memberi yang terbaik. Di mata Tuhan yang terbaik justru janda yang miskin ini. Bapak Ibu, kita belajar tentang rentang besarnya persembahan. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab, terutama Injil, memang Tuhan Yesus tidak fokus menjelaskan tentang persepuluhan. Sudah tahu kenapa? Berbeda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama salah satu persembahan yang sangat ditekankan terutama untuk bangsa Israel adalah persepuluhan. Tapi dalam kitab Injil atau Injil-Injil, walaupun Tuhan Yesus memang tidak melarang juga, tidak seperti misalnya Sabat dia singgung untuk tidak perlu lagi. Tapi soal persembahan persepuluhan tidak disinggung. Dalam pengertian dia tidak mengajar secara mendalam. Bukan berarti Tuhan tidak lagi berkata, sudah kamu gak perlu lagi memberi persepuluhan. Bukan. Karena dalam filosofi atau cara pandang perjanjian baru, terutama Tuhan Yesus ingin memberitahu bahwa perjanjian lama itu baik, tapi dia ingin meningkatkan levelnya. Makanya Tuhan Yesus misalnya bilang begini, kalau perjanjian lama mengatakan gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuh. Levelnya ditingkatkan. Sehingga saudara-saudara kita harus tahu bahwa sebenarnya Tuhan Yesus dalam pengajaran tentang persembahan adalah ini patokannya. Janda yang miskin tadi 100%. Ini yang terbaik. Bukan berarti yang 10% ini diabaikan, tidak. Ini menjadi dasar. Sehingga kalau kita diberkati, kita bisa menambah menjadi 20%. Lebih baik lagi 50%. Bahkan sampai 100%. Seorang Samuel Colgate, dia berkata, saya memberikan persembahan dari kekayaan saya 90%. Ada yang berkata 80%. Ini yang perlu kita tahu. Kenapa kita perlu memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Kenapa untuk Tuhan kita harus memberi persembahan yang terbaik? Karena dasar dari persembahan adalah hormat dan takut akan Tuhan. Semakin kita hormat dan takut akan Tuhan, maka kita akan semakin memberi persembahan yang terbaik. Dalam Maliaki 1 ayat 6-8 dikatakan, Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu?
kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sudah lihat dalam kitab Maliaki, para imam bahkan ditegur. Mereka sebenarnya menjadi standar dalam banyak hal, termasuk juga persembahan. Tuhan bilang, bagaimana kalau seorang anak menghormati bapaknya atau seorang hamba menghormati tuannya? Apa yang dilakukan kalau punya hormat, punya takut? Tentu waktu memberi persembahan yang terbaik. Tapi mereka dikatakan membawa roti, rotinya sudah kadaluarsa, expired, dikasihkan. Lalu bawa binatang, memang memberi persembahan binatang. Karena zaman itu korbannya adalah binatang. Tapi apa? Binatang buta, binatang timpang, yang tua, yang sudah mau mati. Sampai Alkitab mengatakan, kitab Maliaki, coba kamu sampaikan pada bupatimu. Kira-kira pantas gak kamu ngasih seperti itu? Ini kepada Tuhan loh. Kepada Bapa yang kita hormati. Masa kita memberikan kepada orang yang kita hormati hal yang tidak yang terbaik? Kalau kita bilang hormat kita kepada Tuhan, kita betul-betul takut kepada Tuhan, pasti kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Inilah kenapa janda yang miskin tadi, meskipun dia cuma punya 2 peser atau 1 duit, itu kekayaan semuanya dia berikan. Karena dia ingin memperkenan Tuhan. Saya waktu merenungkan ini, saya berpikir begini. Lah kalau si miskin ini punyanya cuma 1 duit, lalu dia dikasihkan kepada Tuhan. Setelah itu dia makan apa coba? Apa dia jadi pengemis, minta-minta lagi atau gimana? Waktu saya merenungkan ini Bapak Ibu, Tuhan ingatkan saya dengan apa? Janda Sarfat. Jadi justru waktu kita mau dan berani memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan itu enggak pernah tutup mata. Dia memberkati sehingga bisa hidup. Ini yang terjadi. Justru waktu dia miskin, dia berani memberi terbaik. Tuhan pelihara. Ini kisah nyata kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 17. Ayat 8-16 dikatakan, Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3
3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat perempuan janda Sarfat. Punya kekayaan apa? Cuman 1 tepung. Sehingga tadi waktu Elia minta dikatakan sebenarnya ini makanan kami terakhir. Kalau kami makan tadi dikatakan dalam ayat yang ke-12. Setelah itu kami mati karena kami gak punya lagi. Karena zaman itu juga zaman kelaparan. Nah, untuk sekali makan lalu mati diminta. Tapi tadi kita baca pada waktu janda ini mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui Nabi Elia, justru Tuhan berkati. Dan saya yakin ini juga yang terjadi dengan janda miskin yang tadi memberi 1 duit. Tuhan pelihara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu khawatir kalau kita memberi persembahan yang terbaik. Tuhan pasti pelihara. Bahkan kita dikatakan ayat ini mengatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Wah, miskin harusnya mati tapi malah diberkati. Nah, kalau kita pelajari dari perikop tadi, saya menemukan 4 kebenaran yang perlu kita lakukan supaya hidup kita bisa memberi persembahan yang terbaik. Bahkan bukan hanya memberi persembahan yang terbaik dan melaluinya Tuhan berkenan dan akhirnya Tuhan memberkati kita. Yang pertama memang untuk bisa melakukan ini tidak semua orang. Kita harus akui. Ini adalah kasih karunia. Seseorang yang harusnya mati, tidak punya apa, habis, tapi Tuhan berkati. Janda Sarfat ini sebenarnya kan bukan jandanya Israel. Bahkan Tuhan Yesus pun menyebut dalam Lukas 4 tentang orang Sidon, orang kafir. Tapi Tuhan pilih janda ini. Kenapa? Kasih karunia. Memang untuk kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan, itu adalah kasih karunia. Lalu yang kedua, untuk kita bisa memberi persembahan terbaik dan kita diberkati, kita harus hidup mengutamakan Tuhan. Seperti janda ini, Elia berkata, berikan kepadaku dulu. Kalau dulu, apa disisakan? Tidak. Pokoknya semua yang punya itu cuma segenggam, dimasak buat Elia. Habis sebenarnya, tapi gak peduli si wanita ini. Kenapa? Karena dia percaya firman perjanjian. Tadi dikatakan karena Tuhan berfirman, Elia berkata, janda ini menangkap, akhirnya dia lakukan apa? Ketaatan. Dia lakukan memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui hambanya. Dan ternyata Tuhan berkati sehingga dikatakan yang miskin ini menjadi kaya. Gak habis-habis. Sampai hujan, artinya apa? Kurang lebih 3 tahun. Minyaknya gak habis, tepungnya gak habis. Wah, luar biasa.
Kita perlu belajar ini Bapak Ibu. Nah saudara, saya tunjukkan gambar ini. Mangkok yang jelek dan pembangunan gereja. Ada kisah nyata di sebuah negara. Satu kali ada sebuah gereja, gerejanya sudah mulai rusak, sudah mulai bocor sana sini. Sehingga akhirnya gembala sempat memutuskan untuk direnovasi, bahkan dibangun menjadi lebih baik. Panitia dibentuk dan mereka optimis. Kenapa? Karena di antara jemaat yang hadir menjadi anggota gereja ini, cukup banyak yang kaya. Sehingga akhirnya mereka dengan rasa optimis mengumumkan kita akan membangun gereja kita supaya menjadi lebih baik dan silakan diberi persembahan untuk pembangunan. Mulai dikumpulkan pembangunan, dana pembangunan dari jemaat. Dan ternyata setelah beberapa bulan dilakukan, panitia heran. Kenapa? Meskipun jemaatnya ada yang kaya, tapi mereka tidak berani memberi persembahan yang besar. Sehingga dikumpulkannya itu, misalnya saja anggarannya 500 juta rupiah untuk pembangunan. Didapat dalam beberapa bulan baru sekitar 100 juta rupiah. Masih kurang 400 juta. Diumumkan terus, enggak tambah-tambah. Sampai panitia dan pendetanya juga bingung. Ini gimana ini? Satu kali terjadi perubahan. Dan dimulai dari seorang janda. Ada seorang janda anggota jemaat tersebut miskin seperti janda ini juga. Dan tiap bulannya janda ini juga menjadi kelompok yang dibantu oleh diakona gereja. Satu kali janda ini maju ke depan lalu membawa mangkok yang sederhana ini dengan sendok. Memang kadang-kadang gereja ini memberi kesempatan jemaat yang mau bersaksi atau menyampaikan sesuatu. Mereka semua berpikir ngapain ini? Ibu ini bawa mangkok sama sendok yang jelek ke depan. Mau minta apa lagi? Mau pengen apa lagi? Bahkan mungkin ada yang majelis yang berpikir kita butuh duit kok malah. Macam-macam pikiran mereka. Tapi waktu janda ini maju ke depan di mimbar, dia bilang begini kepada pendeta dan jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara, juga Bapak Gembala, saya tergerak sekali terlibat dalam pembangunan gereja. Tapi saya nggak punya uang. Tapi saya sangat terdorong untuk ingin terlibat. Memberi yang terbaik, tapi saya nggak punya. Lalu satu kali saya teringat dengan mangkok dan sendok ini. Ini warisan orang tua saya. Yang saya simpan sebagai harta yang paling berharga yang saya punya. Sehingga saya memutuskan dalam rangka pembangunan gereja ini, saya berikan ini. Walaupun mungkin bagi Bapak Ibu ini tidak berharga, tapi inilah kekayaan saya yang terbaik. Saya persembahkan untuk gereja dan pembangunan. Saudara, waktu kejadian ini, jemaat seperti ditampar. Mereka malu, terutama para orang kayanya. Sehingga akhirnya sejak itu, jemaat mulai berani memberi persembahan. Karena apa? Janda yang miskin aja bisa memberi yang terbaik. Sehingga dalam waktu yang singkat, dana ini butuhkan misalnya 500 juta. Dalam waktu seminggu tertutup. Karena seorang janda yang mulai memberi persembahan yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar. Kalau kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang perlu kita hormati, kita sanjung, kita tinggikan.
itu pasti akan kita tunjukkan dengan apa? Cara memberi persembahan kita beda. Pada waktu kita berani memberikan persembahan yang terbaik dan Tuhan tergoncang juga. Tuhan tersentuh juga seperti hanya dengan Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan seperti janda di Sarfat itu Tuhan berkati. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Saya undang kita akan berdiri, baik kita yang di gereja maupun yang di rumah, yang sedang bersama-sama untuk beribadah secara online. Kita nyanyikan Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan, tinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, Nuitatam ya Tuhan. Sembah dan puji, Nuitatamu. Sembah dan puji, Nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, Tuhan adalah Raja. Tuhan patut disembah dan dipuji. Sembah dan puji, Nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, kita sembah Dia, kita puji Dia. Oh haleluya, amin Tuhan. Nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dasar dari sebuah persembahan adalah hormat dan takut kepada Dia. Kalau kita menjadikan Dia Bapa dan Tuhan, pastilah kita akan memberi persembahan yang terbaik. Dan persembahan yang terbaik itu adalah hidup kita, yang kita wujudkan dengan milik, harta, kekayaan, dan uang kita. Setiap kita bisa memberi persembahan yang terbaik, Bapak Ibu. Kita bersyukur cara Tuhan menilai kita. Cara Tuhan memperhitungkan persembahan kita, besar kecilnya, bukan dilihat hanya banyak atau sedikitnya, tapi dari apa yang kita punya.
Setiap kita bisa memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat Makedonia yang sangat miskin, yang begitu banyak penderitaan, Tuhan beri kasih karunia, memberi bahkan dikatakan lebih dari kemampuan mereka. Janda yang miskin, yang hanya punya satu duit, kalau di kurs sekarang kurang lebih punya kekayaan 1.000 rupiah. Itu satu-satunya hartanya. Dia berikan kepada Tuhan. Janda di Sarfat yang hanya punya 1 genggam tepung. Karena setelah itu dia mati, artinya itu hidupnya dengan anaknya. Berikan kepada Tuhan melalui Elia. Persembahan yang terbaik kepada Tuhan itu menjadi perhatian Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan, sangat tergerak dengan persembahan yang terbaik dari umatnya. Dan kalau itu dilakukan, seperti hanya dengan janda di Sarfat, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Sore sampai malam ini kami belajar. Dan tolong kami umat-Mu. Supaya setiap kami jangan hanya berpikir untuk selalu saya dapat apa, terima apa, ditolong apa. Terutama kami jemaat yang mungkin tidak punya. Mari biar setiap kami Tuhan berubah cara berpikir kami. Kalau kami benar punya iman, punya pengharapan, punya kasih yang benar. Karena kami yakin Engkau adalah Tuhan, Raja yang kami sembah. Biar setiap kami juga punya kesadaran, komitmen untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup kami. Dan kami percaya Tuhan sesuai janji firman-Mu, Engkau akan memberkati kami. Sehingga kami yang miskin bisa menjadi kaya. Kami bisa jadi berkat. Tuhan Kau berkati kami semua yang sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Perintisan pelayanan GBT KAO Kabanjahe di Desa Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sudah berjalan 12 tahun dan dilayani oleh Pendeta Gideon S. Sonda bersama istri PDP Elfrida Simatupang dan ketiga anaknya. Melalui berbagai macam proses yang Tuhan izinkan dalam melayani, namun Tuhan terus buka jalan sehingga sampai saat ini Tuhan sudah percayakan 55 KK dengan kehadiran jemaat beribadah tiap minggu berkisar 60 jiwa dewasa dan 30 jiwa anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, melalui Badan Misi Apostolik GBT KAO Semarang, kami dibantu sehingga kami bisa memiliki bangunan gereja secara permanen. Oleh anugerah Tuhan, sampai saat ini kami tetap setia melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami layani. Kami mewakili jemaat GBT KAO Kabanjahe, Sumatera Utara, mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan GBT KAO Semarang yang sudah mendukung kami dalam doa dan dana, sehingga pekerjaan Tuhan yang ada di Kabanjahe bisa berjalan dengan baik. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless.
Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.